silakan dihidangkan. Aku masih percaya diri di masakanku yang ketiga ini karena aku ngerasa dari segi rasa dan presentasi masih bagus. Sampai di part 3 ini aku masih 100% yakin kalau aku akan menang dan menyalip skor sebelumnya yang aku tinggalan dari Pak Putu Hofit. Ya, terima kasih. Ya, Fajar ini apa? Zucchini pancake, lalu di atasnya ada cure salmon, sama ada lemon cucumber, di bawahnya ada creamy spinach. Untuk zucchini pancake-nya di dalamnya ada zucchini, ada flour juga, ada egg, sama ada carrot untuk sweetness-nya. Untuk cure salmonnya saya pakai salt, lemon juice, dan mint, saya slice. Salmon dia diapain? Digaremin chef, sama pakai lemon zest juga, saya diemin. Lalu setelah itu saya cuci, saya pat dry, kering, saya slice tipis, saya roll. Hofit ini apa? Prawn and chicken croquette chef with garlic aioli, terus ada fennel and apple salad di atasnya chef. Berarti ini pure chicken and prawn? Chicken and prawn chef, Pure? pure. Semuanya cincang ya? Ya chef, Kamu nggak pakai alat? pakai alat tapi sedikit-sedikit, nggak terlalu halus chef. Saya rasa awalnya itu kamu bikin kroket itu adalah kroket dengan potato, tapi kamu isi dengan chicken and prawn. Iya chef. Ternyata ini benar-benar chicken and prawn saja. Iya, pure. Dengar beli Hofit bilang iya, pure ayam dan udang. Wah, beli. Kentangnya mana beli? Beli kok mirip Mas Oji, bikin kroket tapi nggak ada kentangnya. Beli hati-hati loh, beli kue iki sembarangan kok. I'm not sure you can call that kroket, so. Nggak bisa dibilang kroket. Chicken and prawn ball. Ya. Waduh, aku salah ngomong tadi chef. Padahal aku itu sudah bilang di awal kalau ini chicken and prawn ball. Tapi di depan kok aku bisa salah bilang kalau ini chicken and prawn kroket. Ini bukan kroket, Hofit. Ya, Fajar. Chef. Sausnya enak. Chef. Membangkitkan selera. Creamy spinach ya. Terus kemudian di zucchini pancake-nya kurang set sedikit yang agak kuat gitu. Tapi tidak menghilangkan cita rasanya. Cita rasanya sudah enak di sini. Ditambah dengan timunnya sudah ada cita rasanya dan lemon zest itu di sini berfungsi banget apalagi di salmonnya. Kalau dimakan secara keseluruhan, ini hidangannya bagus. Saya suka dengan sausnya. Dari komentar Chef Rudy, aku lumayan confident dari part kali ini. Karena memang di komen kalau semua komponennya enak, tapi cuman zucchini pancake-nya aja kurang set. Sebenarnya karena memang itu base-nya veggie, aku memang mau buat dia kayak taste-nya kayak veggie. Jadi nggak terlalu banyak tambahin tepung, aku lebih meng-highlight si carrot dan juga zucchini-nya. Oke, Fajar. Chef. Saya suka sama semua seasoningnya. Di sini yang sedikit kurang, ini balik lagi persis kayak pasta kamu. Aroma, fresh herbs. Jika si cucumber kamu kasih chopped dill, atau bahkan kamu buat aja classic Swedish gravlax, yaitu ada daun dill, jadi ada aroma lain, itu akan jadi lebih refreshing lagi. Komentar dari Chef Renata ini sebenarnya sepenuhnya positif ya. Tapi memang lagi-lagi aku masih agak kurang berani nih pakai herbs. Berarti aku harus lebih nekat lagi ngasih herbnya supaya tercium sama Chef Renata nih. Fajar, Yes, chef. tadi saya visit ini, saya bilang ini kamu bikin semacam pamperdue ya. Very good. Saya pribadi mungkin si cure salmonnya ini sudah bagus, tapi bisa lebih sedikit si lemon zestnya. Satu hal yang agak mengganggu di saya adalah creamy spinach. Ini saya rasa tidak masuk secara tekstur, bukan secara flavor. What I would do, setelah kamu bikin creamy spinach, spinachnya kamu ambil, kamu let it dry, kamu jadiin bantalnya si pancake, lalu kamu ambil sarinya, kamu bisa campurkan ke sedikit sour cream, kamu bisa bikin sauce, ya, yang bisa ditarik, bisa dipakai squeeze bottle, anything, sehingga tekstur dan juga gigitan daripada kamu punya pancake itu tetap ada.
Karena kalau sekarang kita tidak makan langsung, ini sudah mulai menyerap. Nah, dari sini aku mulai mendapatkan kritikan nih dari Chef Junah karena ternyata creamy spinachku kurang masuk buat zucchini pancake-nya. Tapi di sini aku pakai creamy spinach karena memang nggak ada opsi lain. But it's okay, Chef Renata masih suka dan Chef Rudy pun suka dan Chef Junah pun sebenarnya suka, cuman creamy spinach-nya ini agak ganggu aja. Hofit, presentasinya saya suka di sini, terutama di final salad ya, dengan flat leaf parsley-nya yang kamu biarkan masih sama tangkai kecilnya, itu sangat cantik. Di sini saya justru kurang suka sama kroketnya, bukan nggak suka ya, it's good, tapi untuk yang sebesar itu dia terlalu padat. Biasanya tetap ada sedikit tambahan supaya teksturnya dia lebih lembut. Oke, Hofit. Yes, Chef. Ini enak, Hofit. Kekenyalannya juga bagus, cita rasanya juga bagus. Cuma kamu salah nama aja mungkin ya. Ya, karena kalau misalkan kamu sebut kroket, ada nilai kentang di dalamnya. Dari itu aku belajar kalau penamaan itu penting ya di setiap sebuah hidangan. Mungkin konsentrasi adalah hal nomor satu yang harus aku lakukan di setiap membuat makanan. Hofit, Yes, Chef. tentu saja ya, saya juga kaget. Kroket, taunya ini adalah bola-bola prawn dan ayam. Tentu saja dia akan padat seperti ini. Tidak seperti yang saya expect. Overall, this is good. Salad memang udah perpaduan yang bagus, apple, fennel. Aioli bisa di whip sedikit lagi. Saya senang kamu kasih fresh cracked black pepper atau yang coarse grind. Itu sangat kick the flavor on everything. Melihat komentar dari juri mengenai masakan Fajar yang lebih bagus, wah aku merasa dari sini aku akan kalah nih dengan Fajar. Again guys, udah 3 part. Kalian benar-benar banging. Jangan kendor sekarang. 2 more part. Dan kita akan mulai part keempat sekarang.